pandemi ini, ya saya tidak izinkan untuk itu karena pertama kita secara langsung melawan pemerintah ya untuk itu. Tapi kalau kita ekspresikan semua itu di pantai, kayaknya nggak terlalu berpengaruh dengan hal itu, karena ya kita pasti bukan cuma tangan yang kita akan cuci di pantai sana, seluruh tubuh kita akan kita cuci di pantai ya, puji Tuhan. Dan genap usia 1 tahun, kalau sebenarnya secara dengan jemaat 1 tahun, tapi kami sebenarnya sudah 2 tahun ya dalam pelayanan di GBI Holy Spirit ini, karena pada tanggal 8 Juli 2018 kami dilantik sebagai gembala sidang GBI yang pertama-tama di Manimenembo. Ya, puji Tuhan, dengan dipercayakan jemaat tadinya 3, ya, kembali 2, tiba-tiba tinggal 1 ya, puji Tuhan. Karena adanya tempat ibadah kami terlalu jauh di sana, kami tinggal di Binenet, ya, jemaat satu keluarga ada di Binenet juga di Patetan sana, dan satu keluarga di Manimenembo. Dan kami 3 kakak, ada juga anak-anak muda yang satunya, tapi beliau sudah pergi ke Malaysia, ada kerja kapal di sana. Ya, puji Tuhan. Jadi sudah tidak sama-sama dengan kita. Ya, supaya kita tahu itu. Kalau di gembala tahu si siapa kata nama? Baik si main keyboard dia kan? Yang pernah keluar dari penjara dia. Paldi. Ya. Beliau itu sangat cocok sekali dengan saya itu. Ya. Ya, saya tidak tahu kenapa orang itu suka dengan saya. Ya, puji Tuhan. Dari dulu itu dulu memang banyak orang senang dengan saya, ya, entah pergaulan saya tentang pemahaman mereka tentang saya seperti apa saya tidak tahu, tapi yang jelas mereka itu paling banyak senang sekali ketika saya pergi ke Kalimantan, ya. Pergaulan saya di Kalimantan bukan cuma anak-anak muda seumur saya, saudara, tapi ternyata saya juga bisa bergaul dengan orang-orang tua, termasuk orang tua dari istri saya, ya. Sebelum menikah, belum kenal Hana, saya sudah kasih Tuhan akrab sekali dengan papanya, ya, puji Tuhan. Cuma satu hal yang menjadi kekurangan saya tidak mau tahu mencatat, padahal papanya suka sekali mencatat, ya, puji Tuhan. Tapi kalau mau ngomong dengan saya mau jam-jam, aduh, saya itu apa saudara kasih Tuhan, mungkin orang paling senang sekali berbicara dengan, padahal saya itu tidak suka ngomong gitu ya, saya sukanya mendengar, ya, dan itu yang mungkin mereka suka sama saya gitu ya, puji Tuhan. Dan yang sebenarnya ketika saya mengenal orang tuanya Hana ini, ya, saya tuh paling takut sekali sebenarnya mamanya, ya. Mamanya itu punya karisma yang luar biasa, ya. Hamba Tuhan, ya. Saudara kasih Tuhan. Dan puji Tuhan, ya. Sampai saat ini, ya, saya masih dipercayakan melayani Tuhan, ya, bersama-sama dengan keluarga jemaat Tuhan GBI Holy Spirit, ya. Sebenarnya GBI ini bukan GBI Holy Spirit saja, tapi GBI Holy Spirit God. Ya, tapi selama saya melayani Tuhan, saya tidak pakai God, saya pakai Holy Spirit saja. Karena yang dulu gembala yang dulu mereka pakai God. Ya, mumpung di surat tugas tidak pakai God, tolong ajar di Holy Spirit, ya kan? Puji Tuhan. Baik, jadi Holy Spirit itu tentang Roh Kudus, dan memang betul-betul Roh Kudus yang terandalkan dalam pelayanan. Kalau mengandalkan kita pendeta sebagai kepala sidang, sebagai manusia kita tidak mampu, ya. Untuk mengekspresikan pelayanan ini, ya, bukan gampang, bukan seperti kita dulunya, oh mari jatuh main rumah-rumahan, mari jatuh bikin begini sekolah-sekolahan, tidak, ya. Tetapi namanya organisasi ini butuh tanggung jawab, ya. Tanggung jawab bukan tanggung jawab kecil, tanggung jawab yang cukup besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Dan saya tahu ini bukan pekerjaan yang gampang-gampangan, saudara. Yang ketika saya bilang iya terus jalankan santai-santai, tidak, penuh pengorbanan, ya. Karena seorang gembala, ya, kalau tidak mengerti tentang pelayanan, kalau tidak tahu tentang pengorbanan, dia tidak akan bertahan dalam pelayanan itu sendiri. Ketika saya dipercayakan Tuhan jadi gembala sidang di Kalimantan, saudara, itu saya belajar tanggung jawab, ya. Orang pertama kali itu saya lihat itu waktu pelayanan di sana, tanggung jawab, ya. Ketika dipercaya dilantik, saudara, aduh, saya tahu ternyata ini beban seorang gembala sidang harus seperti ini, ya. Dan itu yang, ya, dari pertama orang dalam pelayanan, ya, yang bukan orang di luar sana yang bikin tipu kita, jemaat sendiri bikin tipu kita, saudara. Dan itu yang, ya, seperti itulah yang kami alami dalam pelayanan.
Dan itu yang saya syukuri saudara, dalam 1 tahun ini saya memiliki jemaat Tuhan yang betul-betul, yang benar-benar yang mau digembalakan. Amin. Dan itu ya, saya lihat jemaat Tuhan yang saat ini bertumbuh. Ya, saya percaya pertumbuhan rohani yang dimiliki oleh jemaat Tuhan ini bukan karena kemampuan saya, tidak. Kalau kemampuan saya itu terbatas, karena saya punya pengetahuan ini ya terbatas. Saya dengan Bapak Wakil Gembala punya pengetahuan tentang firman Tuhan terbatas. Namun ada satu roh yang tidak terbatas, itu roh Tuhan, Roh Kudus itu yang membuat saya itu sudah kasih Tuhan luar biasa. Ya, jadi bukan Henoknya, bukan pendeta Henok yang luar biasa mendidik saudara jemaat Tuhan yang ada, tetapi ada roh yang luar biasa, roh yang dahsyat, yang tidak terganggu gugat saudara kasih Tuhan dalam situasi dan kondisi. Dia Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kami. Ya, mari siapa yang di luar, ayo masuk. Ya, mari, Cik, mari Cik. Ya, masih ada di dalam. Ada kursi-kursi banyak di Pak Gembala. Pakai sebelah Pak. Kita mesti Prof, boleh tuh mimbar Prof. Mari. Jadi inilah yang saya syukuri ya dalam pelayanan. Dan saya melihat buah-buah dalam pelayanan ini terlihat sekarang ya. Dan itu orang sekarang ini bukan apa saudara ya, GBI Holy Spirit diciptakan di luar sana ya, bukan jeleknya, tidak. Tapi kalau dijelekin apa sih ya, itu bagian dalam pelayanan ya Pak ya. Tapi di luar sana pendeta-pendeta bukan main dia. Pendeta Henok sudah baru berapa tahun sudah punya jemaat, memiliki wakil gembala yang yang luar biasa. Wah, puji Tuhan. Nah, itu yang saya suka ini berbagai wakil gembala ini. Ya, Yesus yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sampai ada pimpin ibadah waktu itu bukan sedikit atau orang datang di sana. Kalau dia punya mental kerupuk, dia bilang pendeta tersumpulan di Gembala. Banyak orang yang datang ini. Ya, bukan cuma orang-orang datang, orang-orang biasa, wali kota dah datang. Ya, puji Tuhan. Jadi bagaimana Pak Hengki ini sudah Bapak Ibu Gembala sudah pimpin di muka wali kota. Ya. Sampai mungkin dia buat tidak datang. Siapa sana di pujian? Oh, tahu ini topi wakil gembala dapat diri di muka ya. Puji Tuhan, seperti jas soalnya. Ya, luar biasa. Ya, kalau minta kerupuk, aduh, kayak ramas begini kerupuk, hancur ya. Sudah mau pulang pendeta, terus mau pulang semuanya orang datang ini dia. Kita kira kalau orang mati sedikit jatuh mendatang karena pandemi. Nah, puji Tuhan, luar biasa Tuhan bela, dan itulah pelayanan yang ada di GBI Holy Spirit. Ya, saya mau katakan kalian itu punya suatu potensi dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan. Dan semua orang yang Tuhan ciptakan itu punya potensi. Nyana mungkin nyanda. Ya. Semua manusia yang diciptakan itu memiliki potensi. Tinggal orang sendiri yang gali potensi seperti apa. Kalau orang mau kubur aja, tahu-tahu punya kelebihan untuk kubur saja, aduh. Ya, sama itu di firman Tuhan. Ada yang punya 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta ya. Ya, jangan sampai 5 talenta 45. Puji Tuhan, ya. Tetapi yang lainnya dia kuburi, ya. Dia kubur, ya. Dia bilang, Tuhan tidak pernah, ya, bekerja. Tuhan tidak pernah menanam, tapi menuai. Oh, dia kubur kata. Oh, silakan 12. So angkut tu paling kalau di antara murid Tuhan Yesus so angkut tu Yudas. Ya, puji Tuhan. Oh, dia kubur, jadi ada yang berkembang, tapi yang lain, yang 2 talenta Tuhan berikan, dia gali berikutnya 3 talenta, dia gali jadi saudara kasih Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau di tengah-tengah kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, Gereja Betel Indonesia, ya, jemaat Holy Spirit, ya, Ibu G, ya, ulang tahun ke 26 tahun, ya, 20 tahun, 26 tahun sudah engkau dilahirkan dari rahim ibumu, ya. Kalau ibu kalau masih ingat aja orang tua dia harus diingat, jangan dilupakan.
Karena perjuangan orang tua mau kasih sekolah buat orang bukan gampang. Ya, mereka itu saudara kasih Tuhan, kadangkala ada orang yang makan, maka orang tua harus makan. Yaitu yang Tuhan harus ingat orang tua. Ya, saudara, orang tua itu tidak pernah melupakan Tuhan dalam doa. Walaupun Tuhan sejauh ini, orang tua tetap mendoakan. Jangan ibu pikir kalau sejauhnya, tetap orang tua, namanya orang tua dia ingat Tuhan. Apalagi paling embok ya, ya orang Batak bilang kudan ya, toh ya si kudan ya. Kalau ada orang Sanger jangan embok ya. Puji Tuhan. Ay lah ya, ay buhado ton. Pendeta ini dia biar cuma tahu kata-kata sepangal-sepangal yang penting kan, ya. Puji Tuhan. Kalau apa saya harus bilang begu, lari jo dia. Dia mau dia ditampang, mau penyot. Puji Tuhan. Dan itulah yang saya syukuri kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik. Ya, saat ini saya Ibu Zelda, Ibu Grace sudah 26 tahun. Ya, menjadi ibu rumah tangga. Saya pikir ibu rumah tangga yang sudah dewasa ya. Puji Tuhan. Orang dua ini waktu Ibu G bersaksi kemarin di atas, main tuh waktu Ibu G sakit tembok lagi apa dah dukung kamu bukan main. Ya, haleluya. Baru untung G turun badan. Kalau G turun waktu G badan sampai itu hari, aduh, ya. Longgar buku-buku. Puji Tuhan. Tapi itu karena apa? Sebenarnya nggak mampu G, nggak mampu G. Ya mau dukung Ibu G itu nggak mampu sebenarnya. Cuma karena dia cinta ke Ibu G, semua yang tidak mampu itu bisa disingkirkan. Haleluya. Puji Tuhan. Buatan cinta ini nah. Betul, sungguhan kita. Ya. Tapi karena ada unsur satu kasih. Puji Tuhan. Apa namanya? Power of love. Bahasa laut itu. Ya. Puji Tuhan. Ya. Baku atuti. Puji Tuhan. Karena cinta, karena sayang. Ya. Saya juga mau begitu, saudara. Seperti ibu ini. Ya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Kalau istri kalau minta dukung dia agak dakiti dulu. Sedikit bawah lagi. Haleluya. Ya apa saya ya. Puji Tuhan. Ya. Tema kita pada malam hari ini adalah bersyukur, sebab hidup itu adalah anugerah yang terindah, terbesar dari Tuhan Yesus. Amin. Tema kita sekali lagi bersyukur, sebab hidup itu adalah anugerah yang terindah atau terbesar dari Tuhan Yesus. Ya, kita harus bersyukur. Hidup itu kau tanpa dengan rasa syukur bagaimana? Mau jelaskan. Ya, saudara, hidup tanpa dengan bersyukur. Ya, kalau kita tidak ada kata bersyukur dalam hidup ini, saudara, ya, kita akan anggap sesuatu yang kita jalani ketika tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan pemahaman kita, nalar kita akan berontak. Ya. Tetapi ketika kehidupan saudara kasih Tuhan kita jalani dengan kehidupan yang benar-benar, ya ada rasa syukur dalam kehidupan kita, dan kita akan berterima kasih sama Tuhan, walaupun tidak sesuai dengan kita punya keinginan. Itu maksud saya, saudara. Ya. Ada orang tidak sesuai dengan keinginan, kadang-kadang saudara kasih Tuhan berontak. Ya. Mungkin tidak sesuai dengan mungkin tidak disampaikan dengan perkataan, dengan kata-kata, karena dia berpikir kita ini hamba Tuhan, kita ini seorang pemimpin dalam wadah, kenapa kita begini? Mungkin itu dia simpan dalam hati. Yang tadinya beratnya 80-70, tiap hari selesai 30 Kang. Aduh, kenapa saudara? Karena DP kehidupan saudara kasih Tuhan tidak memiliki rasa syukur. Ya. Yang tadinya dipakai Tuhan sebagai worship leader, dia angkat tangan di hadapan Tuhan, di melayani Tuhan, tapi ketika ada masalah, dia tidak bisa, ya saudara kasih Tuhan, ya, dia rumuskan itu dengan rasa syukur, maka dia akan menjadi orang-orang yang tidak bisa, saudara kasih Tuhan, menjalani hidup dengan penuh dengan rasa syukur. Ya. Saya pernah alami itu, dan saya pernah rasakan hal-hal seperti itu, saudara. Dan itu, berapa kali lah saya seperti itu, tapi tidak ada faedahnya. Ya, kenapa orang-orang seperti itu? Sudah satu saja alamatnya, tidak ada kemana-mana, tidak memiliki kasih. Amin. Ya, Tuhan kalau dia mau egois, saudara, ya, dia mau pikir cuma DP diri sendiri. Maksud saya ini Yesus, saudara, dia sebagai Tuhan. Kalau dia cuma pikir DP kepribadiannya dia sudah cukup aman, udah cukup enak, saudara. Anak satu-satunya, ya kan?